Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia, NIM J1B019010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengganti laporan praktikum daya dalam bidang pertanian Acar 3 mesin diesel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian mesin diesel. Mesin diesel adalah sejenis mesin pembakaran dalam, lebih spesifik lagi sebuah mesin pemicu kompresi, di mana bahan bakar dinyalakan oleh suhu tinggi gas yang dikompresi, dan bukan oleh alat berenergi lain seperti busi. Mesin diesel pada kendaraan otomatis sering digunakan pada mobil-mobil yang mempunyai kapasitas mesin yang besar dan juga tenaga yang besar. Contoh, truk, troton, fuso, bus, dan kendaraan besar lainnya. Hal ini dikarenakan mesin diesel cocok untuk penggunaan jarak jauh. Mesin diesel lebih tahan panas dibanding mesin bensin dan tenaga yang besar karena konstruksi mesin diesel rata-rata berkapasitas besar. Yang kedua yaitu tentang konsep mesin diesel. Konsep pembakaran pada mesin diesel berbeda dengan pembakaran pada mesin bensin. Konsep pada mesin diesel adalah penyalaan kompresi udara pada tekanan tinggi. Pembakaran dapat terjadi karena udara dikompresi pada ruang bakar. Akibatnya, udara akan mempunyai tekanan dan temperatur melebihi suhu dan tekanan penyalaan bahan bakar. Selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja mesin diesel 4 tak. Yang pertama yaitu langkah hisap. Pada langkah hisap, udara dimasukkan ke dalam silinder. Piston membentuk kevakuman di dalam silinder seperti pada mesin bensin. Piston bergerak ke bawah dari TMA menuju TMB. Terjadinya vakum ini menyebabkan katup hisap terbuka dan memungkinkan udara segar masuk ke dalam silinder, sedangkan katup buang menutup selama melakukan langkah hisap. Yang kedua itu langkah kompresi. Pada langkah kompresi, piston bergerak dari TMB menuju TMA. Pada saat ini kedua katup hisap dan buang tertutup. Udara yang dihisap selama langkah hisap kemudian ditekan sebelum piston mencapai titik TMA bahan bakar dikabutkan, maka terjadilah pembakaran. Yang ketiga, langkah kerja. Energi pembakaran mengekspansikan dengan cepat sehingga piston terdorong ke bawah. Gaya yang mendorong piston ke bawah diteruskan ke koneksi rods dan poros engkol dirubah menjadi gerak putar untuk memberi tenaga pada mesin. Keempat yaitu langkah buang. Pada saat piston menuju TMB, katup buang terbuka dan gas sisa hasil pembakaran dikeluarkan melalui katup buang. Pada saat piston bergerak ke atas lagi, gas akan terbuang habis pada saat piston mencapai TMA. Selanjutnya yaitu komponen-komponen mesin diesel. Yang pertama yaitu tentang cylinder block, yaitu assembly silinder adalah komponen utama motor bakar baik 2 tak maupun 4 tak. Komponen ini menjadi sebuah komponen primer untuk meletakkan berbagai engineer komponen yang mendukung proses kerja mesin. Yang kedua yaitu cylinder heads and split unit. Unit komponen kedua terletak pada bagian atas mesin. Sama halnya dengan blok silinder, komponen ini juga terbuat dari material tuang. Saat ini head cylinder berbahan aluminium nampaknya menjadi pilihan karena lebih ringan dan kuat. Unit ini terdiri dari valve dan spring, transfer, rock arm, dan ruang bakar. Ketiga yaitu piston dan connection rods. Piston atau torak berfungsi untuk mengatur volume di dalam silinder, sementara connection rod berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston menuju flywheel. Yang keempat, crisol atau poros engkol adalah sebuah komponen yang terbuat dari besi tuang yang digunakan untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi sebuah gerakan putar.
Kelima, oil pan atau cartridge adalah sebuah bak khusus yang berfungsi untuk menampung oli bensin. Keenam, timing chains, yaitu termasuk ke dalam sistem mekanisme katup yang fungsinya untuk menghubungkan putaran engkol dan chainsaw dan sudut tertentu. Yang ketujuh, flywheel atau biasa disebut roda gila pada awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Selain itu, flywheel juga berfungsi untuk menyalakan mesin. Ke-8, full system assembly. Komponen ini terdiri dari tangki hingga injektor. Sistem bahan bakar diesel berfungsi untuk mensuplai sejumlah bahan bakar solar ke dalam ruang bakar saat langkah usaha. Selanjutnya itu tentang keunggulan mesin diesel dan kelemahan mesin diesel. Yang pertama itu keunggulan mesin diesel. 1. Tenaga dan torsi maksimal mudah dicapai pada putaran RPM rendah. 2. Torsi puncak dari mesin lebih tinggi. Ketiga, mampu membawa beban berat dan lebih mampu ditanjakan. 4. Relatif lebih irit bahan bakar dengan kapasitas mesin yang sama. 5. Tidak terdapat pengapian sehingga lebih sedikit komponen yang perlu dicek dan diganti secara berkala. Kelemahan mesin diesel. Yang pertama, getaran dan suara mesin terasa lebih kasar. Kedua, akselerasi terasa lebih lambat. Ketiga, tenaga atau power maksimum lebih rendah. Kebalikan dari torsi mesin. Keempat, tidak cocok untuk dioperasikan pada putaran RPM tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.